Salam, Horas, Menjojua, Njua-jua, Yahoo, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali lagi dalam channel langsung Sitorus ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 29 Maret tahun 2026 yang kita sebut juga sebagai Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare menurut bahasa Batak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan renungan kita semakin memperdalam dan menguatkan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan menjadi bekal rohani kita di minggu-minggu Pasion ini, ditentukan dari Mazmur 31 ayat 8 sampai ayat 16. Perikop ini sudah berulang kali digunakan untuk direnungkan di Minggu Palmarum, misalnya tahun 2021. Kita baca Psalmen atau Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ini ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan Jehova, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku
Kepadamu aku percaya, ya Tuhan Jehovah. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sampai demikian firman yang akan kita gunakan untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan firman perintah Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat memeliharanya, bukan hanya mendengarnya, dapat memahaminya, menghayatinya, dan juga membuatnya menjadi pedoman hidup kami dalam kesetiaan kami mengikut Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Minggu kita adalah Minggu Palmarum, dan perenungan kita diusulkan temanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yaitu tentu saja itu berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam ayat 15. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan Jehovah, dan aku berkata, Engkaulah Allahku. Palmarum itu adalah minggu pengelu-eluan Yesus Kristus memasuki jalan kemesiasannya menuju Yerusalem. Sewaktu itu Yesus menjemput keledai sebagai tunggangannya masuk, sebagai raja yang rendah hati, sebagai raja yang akan mendirikan kerajaannya bukan dengan kekuatan rudal, senjata, ataupun drone-drone yang membunuh manusia, bukan dengan kekuatan tentara, tetapi dengan kekuatan firman-Nya dan Roh Kudus yang akan menaungi semua orang-orang percaya. Yesus dipandang sebagai Mesias, ya, Mesias yang diharapkan menegakkan kerajaan Israel Raya, menegakkan keagamaan Yahudi, menegakkan pembaharuan kehidupan. Dan setelah umat yang mencintainya itu memperhatikan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun, mereka mendengar kabar bahwa Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Lalu spontan mereka datang berkumpul mengelu-elukan Yesus Kristus.
Pemilik keledai pun tidak keberatan keledainya digunakan oleh Yesus, karena memang akan dikembalikan lagi. Para pengagum Yesus membawa apa saja yang boleh mereka bentangkan atau kibarkan untuk mengeluh-elukan Yesus. Ada yang membentangkan ulusnya, ya, selendang-selendang yang mereka gunakan, entah itu selendang kebesaran, entah itu selimut membungkus badan, mereka bentangkan di jalan yang akan dilalui keledai yang akan ditunggangi Yesus. Mereka mengambil pohon atau daun muda palm, daun muda pohon palma, misalnya ya daun muda daripada apa itu yang seperti kelapa itu. Tadi itu mereka kibar-kibarkan. Memang pohon enau tidak ada di Israel. Yang ada adalah pohon kurma, dan memang punya daun muda. Mereka ambil itu, seperti kita mengambil mare-mare, janur kuning yang bagi budaya kita menyimbolkan adanya sukacita, pengharapan yang kuat, dan kemenangan melawan para penjajah berupa iblis atau yang lain-lain. Makanya dalam cerita Soeharto Meribung Jogja, dia menyuruh pasukannya melilitkan janur kuning di kepalanya. Kita dari sejak nenek moyang kita, kalau kita memberikan persembahan kepada dewa-dewa kita mempergunakan mare-mare menjadi mobang, ya, tempat persembahan ditempatkan oleh kakek moyang kita. Dan juga ada mare-mare dalam rangka menyambut para tamu-tamu. Hanya sayangnya saya lihat di kalangan orang Batak, kadang-kadang mare-mare itu asal ada aja. Lebih hebat orang-orang yang non-Kristen menggunakan daun-daun atau apa itu daun muda daripada palma itu menjadi hiasan penyambutan sukacita itu, ya. Ada janur kuning itu. Mari kita perbaiki budaya kita. Gereja kita pun kadang-kadang tidak lagi merayakan pohon palmarum ini, Minggu Palmarum itu, dengan membawa ranting-ranting atau perhiasan-perhiasan menyambut Yesus Kristus, ya. Kalau orang Bali menyambut hari besarnya masih meliliti pohon-pohon dengan pakaian-pakaian. Kita tak usah begitu. Dan yang paling utama dalam Palmarum itu adalah mengeluh-elukan Yesus, artinya membuat Yesus menjadi yang tertinggi dalam wawasannya, dalam keimanannya. Lalu menyerukan Hosiana, selamatkanlah kami. Itu artinya. Jadi keselamatan itu sangat penting, terutama sewaktu negeri sedang dijajah oleh tentara Romawi, sewaktu agama-agama masih menjajah
umat manusia dan memperkosa hak-hak manusia, seperti dilakukan para tokoh agama dari pusat keagamaan di Yerusalem. Lalu terdengarlah seruan Hosiana, Hosana, selamatkanlah kami dari segala bentuk belenggu penjajahan. Dan itulah yang diserukan oleh umat Israel sewaktu mereka mau merayakan Paskah. Kalau mereka mau ziarah ke Yerusalem merayakan Paskah tanggal 14 Nisan itu, sepanjang jalan mereka mengeluhkan Hosana, selamatkanlah kami. Dengan seruan itu mereka semangat mendaki jalan ke Yerusalem. Kita juga di Minggu Palmarum ini harus menyerukan Hosiana. Bahkan saya ajak jemaat-jemaat saya agar mengganti nyanyian Haleluya dengan teks Hosiana. Haleluya, Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jangan anggap itu asing. Waktu saya di Eropa, jemaat-jemaat di Minggu Palmarum menyanyikan itu tidak selalu haleluya, agar permohonan keselamatan itu meresap di dalam diri orang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang aku juga heran mengapa selalu perikop ini sering dibuat menjadi perikop di Minggu Palmarum. Padahal di sini merupakan seruan untuk minta keselamatan dan pengenalan akan penderitaan ya. Mungkin itulah alasannya bagi penyusun perikop-perikop khotbah di minggu-minggu kita. Seperti 4 tahun yang lalu saya katakan, memang ayat 8 ya, ayat 8 sampai 9 dan ayat 15 dan 16 itu menjadi alasan utama untuk mengilu-ilukan Tuhan ya. Jadi kita dapat bandingkan memang apa yang tertulis dalam perikop ini dengan kisah hidup Yesus dalam rangka menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhanlah Allah kita, Jehovah itu juru selamat kita ya. Jadi menurut saya kalau memang perikop ini kita renungkan, mari kita bikin temanya Yesus Kristus itu Tuhan, dan elukanlah Dia di dalam perjalanan hidup yang penuh penderitaan, yang pada akhirnya nanti menuju kemenangan dan keselamatan. Ya, jadi memang Daud ini, pemazmur ini, sudah memberikan suatu gambaran tentang jalan hidup Yesus Kristus yang piadu lurus itu. Coba bayangkan itu ya. Daud seorang raja mengalami penderitaan, dan itu diberitakan dalam Alkitab. Penderitaan yang mana yang menjadi konteks berita ini atau Mazmur ini tidak diberitahu. Orang bisa mengatakan penderitaan oleh karena Yesus mengalili si Daud. Yesus memburu Saul memburu Daud sehingga Daud mengalami banyak penderitaan, disingkirkan. Tapi ada juga penderitaan karena anaknya Absalom berusaha menyingkirkan Daud dan mengusirnya dari istana
sehingga pergi kemana dengan jalan kaki ya, dan dia nangis-nangis di sana. Dan karena pengaruh Absalom, bangsa Israel ya mayoritas memihak Absalom ya, tapi Tuhan memihak Daud. Absalom mati karena rambut yang panjang itu menggantungnya di hutan tempat dia bertempur, lalu bisa ditebas dan mati. Dan setelah Absalom mati, ya kembalilah rakyat mendukung Daud, kan kayak gitu. Jadi tak manapun itu menjadi latar belakang Mazmur 31 ini, tapi jelas ada kisah-kisah kehidupan Daud yang digambarkan oleh Mazmur ini. Ya, yang paling hebat, dia pertama mengatakan di ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, katanya. Dan Yesus pun dalam perjalanan hidupnya yang penuh menderita itu pada akhirnya mengatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi Daud di sini tidak menghembuskan nafas yang terakhir. Yesus menghembuskan nafas yang terakhir untuk bisa melangkah ke kehidupan yang baru, kemenangan yang baru atas kematian dan kebangkitannya itu, dan betul-betul dia menjadi Tuhan dan Raja bagi kita. Jadi dalam penderitaan orang-orang harus belajar memang menyerahkan dirinya, nyawanya kepada Tuhan, kan begitu. Penderitaan itu tiga macam: penderitaan pribadi, fisik, penderitaan jiwa, dan penderitaan tekanan sosial. Sama seperti yang dialami orang-orang Kristen sekarang di Iran ya. Oleh karena perang itu, mereka sangat menderita oleh karena tekanan para fanatik non-Kristen itu. Mereka tidak makan, tidak minum, ya menjadi kurus lah mereka. Lalu jiwa mereka tertekan karena mereka setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dituduh menjadi pengkhianat rezim yang ada, dan mereka disisihkan, dijauhi oleh masyarakat mayoritas, walaupun mereka adalah orang-orang yang penuh damai dan lembut. Ngeri memang. Mudah-mudahanlah kita umat Kristen di Indonesia tidak mengalami seperti yang dialami oleh umat Kristen di Iran sekarang ini. Ya, karena para gajah bertempur, mereka diinjak-injak luar biasa. Tetapi Daud tegas mengatakan bahwa dia mau bersorak-sorak. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan, karena hesetnya Tuhan, bukan hanya karena agape Tuhan, bukan hanya ahapnya Tuhan, tetapi karena hesetnya Tuhan, yakni kasih yang bersih, kesinambungan, maka disebut kasih setia. Apa yang dilakukan Tuhan rupanya pada Daud ya. Kita sudah tahu ceritanya. Setiap kali dia mau jatuh, Tuhan menopangnya dan menjadi itu jalan kejayaannya. Sewaktu dia tidak dipedulikan di keluarganya, waktu dia diberi tugas sebagai gembala domba, tapi dia dipanggil ya untuk diurapi.
sewaktu dia diusir dari rumah Saul, dilili, dibunuh. Tapi itu dibuat Tuhan menjadi jalan mematangkan dia untuk memerintah di dalam penuh kasih. Sewaktu dia dicibir oleh umat Israel karena berdosa, dicibir oleh Nathan, tapi dia mau bertobat. Lalu Tuhan memberkati yang justru luar biasa, justru berkatnya itu diteruskan kepada anaknya dari Batsheba itu, Salomo. Bukan dari yang lain. Sebenarnya istri Batsheba itu kan istri karena zina. Hanya anak sulung yang dari Batsheba yang mati, tapi anak keduanya Salomo menjadi pewaris tahta. Itu hal yang menjadi rahasia Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi walaupun Batsheba itu dicibir, Daud dicibir oleh karena itu, tetapi sikapnya yang mengasihi Tuhan luar biasa. Ya, dan dia bisa mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan, dan Daud menugaskan Salomo untuk menuntaskan pembangunan itu, sehingga benar-benarlah dapat dirasakan apa yang dikatakan oleh Daud di sini. Tuhan tidak menyerahkan Daud itu kepada musuhnya, baik kepada Saul, baik kepada orang Filistin, baik kepada Absalom yang memberontak kepadanya. Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada musuhnya itu, tetapi Daud tetap bisa tegak berdiri di tahta yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu oleh karena kenyataan itu, Daud semakin kuat memohon, kasihanilah aku Tuhan, katanya. Kasihanilah aku Tuhan. Pengasihan Tuhan yang dapat menghapus segala penderitaan pribadi, penderitaan tubuh, penderitaan jiwa, dan penderitaan sosial. Maka Bapak Ibu saudaraku, jangan lupa memohon pengasihan Tuhan, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah berjanji untuk mendengarkan setiap permohonan yang minta pengasihan dari Tuhan. Ya, dan pada akhirnya kita dapat seperti Tuhan kita itu mengaku bahwa Jehovah Elohim adalah Tuhan kita, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan oleh karena itu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia melepaskan kita dari tangan musuh-musuh kita. Ya, mudah-mudahanlah musuh-musuh kita itu dilawan oleh Tuhan sebelum mereka bergerak. Memang entah kenapa lah itu ya, orang selalu membenci umat Kristen padahal tidak ada perbuatan jahatnya. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita senantiasa. Mari serukan palmaru, kibarkan panji Tuhan, dan serukan Hosiana, selamatkan kami. Kami itu dalam bangsa kita, gereja kita, umat Kristen, dan juga negara kita, agar tidak runtuh oleh karena gejolak-gejolak dunia dan kebencian-kebencian dunia yang ditimpakan kepada kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan berkatilah renungan yang telah kami terima menjadi penopang kekuatan kami setia mengikut Engkau. Lindungilah negara kami ya Bapa, sehingga negara kami menjadi contoh yang luar biasa
di dunia ini, pembawa terang-Mu yang karena kami hidup berdasarkan Pancasila yang Kau aturkan menjadi dasar negara kami. Amin. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan subscribe Bapak Ibu Saudara, komentari dan bunyikan loncengnya.